Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MD3 Channel, sobat. Gimana kabarnya, sobat? Sehat-sehat semua ya tentunya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin mencoba berbagi tips masalah kelistrikan. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat bagi kita semua, sobat ya. Sobat, pertama kali kita menempati rumah, yang perlu kita perhatikan fasilitasnya adalah pertama air, kedua penerangan, ketiga akses komplek ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mencoba masalah penerangan, sobat. Berbicara masalah penerangan, kalau kita pasang listrik dari PLN yang jadi bawaan pertama adalah meteran, kedua NCB, yang berikutnya adalah jaringan-jaringan fasilitas penerangan di rumah kita ya. Nah, yang jadi masalah kan MCB rumah kita baru ditempatin, baru dipakai berapa bulan, berapa tahun, sudah slack, sudah rusak. Padahal MCB itu kan kalau yang bawaannya disegel, sobat ya. Jadi nggak semua orang atau termasuk kita nggak bisa mengganti sendiri. Nah, untuk mengatasi semua itu atau solusinya bagaimana? Atau mungkin penyebab kerusakan atau slacknya NCB tersebut kenapa? Biar nggak gagal paham, tonton terus sobat video berikut. Sobat, ini adalah gambaran skema kelistrikan di rumah kita ya. Ini sini meterannya, sini MCB, sini top kontak, fasilitas kelistrikan di rumah kita. Ini adalah alat-alat rumah tangga kita ya. Nah, yang jadi bahasan kita adalah masalah MCB sini nih. Nah, kalau rumah kita kelistrikannya dayanya taruh yang paling rendah 450, kita pun harus tahu MCB sini kayak apa namanya, ada kode-kodenya. Kita pelajari dulu MCB-nya. Ini saya ada contoh MCB ya. Nah, ini ada MCB, ini contoh MCB ya. Ini MCB ada kode C6. C6 berarti tahapan paling bawah kan dari C2 ya sobat ya. C2, C4, C6 dan seterusnya. Kalau C2 itu berarti jaringan listrik di tempat kita. Taruhlah kalau ini ditaruh di bawah PLN, itu bawah PLN ya. Kalau C2 itu listrik 450. Kalau C4 berarti 900 ya kan. Kalau C6 berarti 1200 ya. 1200 gitu sobat ya. Nah, sekarang kita kembali ke jaringan sini sobat ya. Nah, kalau MCB yang di sini nih ada kodenya C2 berarti 450. Kalau C4 berarti 900. Kalau C6 berarti di atas 1000 ya. Nah, yang jadi masalah kan kalau fasilitas rumah tangga kita sini nih, di sini nih fasilitas rumah tangga kita, taruhlah kita ambil yang di sini 1200 ya. Fasilitas rumah tangga kita
lebih dari 1200 pasti sini kan nggak kuat, berarti jelek turun ya. Nah karena seringnya turun sini jadi slack, jadi rusak. Sementara sini nih disegel sama pihak PLN ya, jadi nggak bisa sembarang ganti ya, itu harus ada izinnya. Nah untuk mengatasi supaya ini awet ya usahakan sini pertama ya, ini fasilitas rumah tangga kita jangan terlalu gede, dikurangin. Caranya mungkin kayak yang gede-gede jangan, nggak makanya cara makanya bergantian gitu sobat ya. Itu yang pertama. Terus kedua, biar sini nggak cepat seleksi rusak. Kalau sini ini kan sebetulnya nggak ada MCB yang bawaannya, ini sini ada sikring. Nah kalau sikring sini pemakaiannya lebih gede dari sini, sikring sini pasti putus ya kan? Setelah putus kadang-kadang kita ganti pakai kabel atau bahkan pakai bikin sikringan sendiri biar nggak putus. Emang nggak putus lagi setelah diganti sama kita, karena kegedean. Yang kalah sih ini akhirnya slack, sering turunan. Karena seringnya turun akhirnya sini yang rusak. Yang udah rusak ini udah problem sobat ya, rumah kita jadi gelap gitu. Itu cara mengatasinya pertama. Terus yang kedua, supaya sini MCB bawaan ini nggak cepat rusak, kita harus pakai MCB kita sendiri, kita bikin MCB sendiri di sini ya. Umpamanya listrik sini 1200, usahakan MCB sini jangan lebih dari 1200. Jadi kalau maunya kita pemakaian kita lebih dari yang dianjurkan sama PLN, yang turun sini dulu sobat ya, MCB yang kita bikin sendiri ini. Umpamanya kita listrik pakai 1200, usahakan ini kan di sini C6 ya, usahakan jangan C6 sini, mungkin C4 ya. Jadi kalau umpamanya kita pemakaian dayanya melebihi dari yang kita punyai, yang turun dulu sini, jadi sini nggak bakalan rusak nih yang bawaan PLN. Kerusakan kita bisa ngontrol kerusakan sini, bisa ngontrol dari sini sobat ya. Karena kalau maunya sini yang rusak kita gampang ganti lagi gitu sobat. Jadi kita nggak berurusan dengan pihak PLN gitu ya. Nah yang jadi masalah kalau masang MCB sini posisinya di mana kalau di rumah kita. Nah, kita tunjukkan sekarang tempatnya ya. Oke, kita langsung turun langsung ke lapangan aja, ke tempat yang sebenarnya sobat ya. Jadi udah paham ya. Jadi kalau maunya kita pemakaian daya yang kita punya rumah kita 1200 atau C6, usahakan sini jangan 1200, jangan C6, mungkin C4 ya, yang jelas di bawahnya MCB sini sobat ya. Begitu sobatnya. Nah kan umpama udah terlanjur sini udah rusak slack, posisi rumah gelap ya, terpaksa mau nggak mau kita harus punya alternatif lain, itu yang istilahnya pakai inverter, pakai aki sementara ya, sambil nunggu petugas PLN betulin sini ya, betulin sini gitu sobat ya. Itu solusinya. Nah cara saya tadi bilang kalau kerusakan di sini nih, ini posisi pasnya masangnya di mana. Oke, kita langsung turun ke lapangan aja langsung ya, biar paham cara masangnya, terus posisinya di mana gitu ya. Oke sobat, kita langsung aja ke praktekan posisinya. Oke sobat, kita udah sampai di tempat percontohan ya. Nah ini adalah tempat sikring yang di belakang meteran ya. Jadi cara masang MCB yang
bikinan kita sendiri di sini aja sobat, taruh sini ya kan. Nah tinggal beli boxnya dipaku, ini pasang, terus jaringan kabelnya ngambilnya dari mana? Nah gitu, di sini kan ada, ini kan ada kabel ini yang dari meteran ini ya, ini dari meteran, ini ada dua, biasanya 3 sama ground. Kalau ground langsung ditaruh di tembok nggak masalah. Nah kalau yang pertama adalah yang plus, yang kedua yang min. Biar plus biar warna yang color ya. Kalau yang masa atau yang min itu warnanya hitam ya, dari sini hitam. Kalau hitam langsung nyambung ke atas ini, langsung ke jaringan sini ya sobat ya, langsung ke jaringan atas. Tapi kalau yang plusnya di sini nih, ini lewat sikring sini baru masuk ke sini, masuk ke atas, karena ini buat fungsinya buat pemutus arus kalau terlalu gede. Nah kalau kita sikring ini kita ganti atau mungkin kita cabangin ke MCB, begini masangnya. Jadi yang kabel yang dari bawah sini masuk ke sini, terus kabel yang atas ini masuk ke atas sini juga MCB. Jadi kalau maunya kita pemakaian lebih dari yang dianjurkan sama PLN atau mungkin daya yang kita miliki melebihi pemakaian daya kita lebih dari daya yang disarankan PLN dengan kemampuan MCB bawaan dari PLN, pasti sini maunya lagi nih, pasti ini turun. Jadi yang rusak dulu bukannya MCB dari PLN, tapi MCB bawaan dari atau MCB rakitan kita sendiri. Jadi kalau punya rusak kita nggak perlu berurusan dengan PLN, tapi kita cukup ganti MCB bikinan kita sendiri. Demikian sobat, tips singkat dari saya, semoga